The biggest. Satu lagi dari coklat dapat juga. Siapa megang tukang mancing dulu? Emang mantap nih. Dengan teknik-teknik feng shui yang dikeluarkannya. Tepat. Hingga akhirnya hujan tiba menutup petualangan kami di hari kedua itu. Ikan arwana masuk dalam jajaran ikan hias yang bernilai tinggi. Tak jarang ikan ini dikaitkan dengan prestis karena menjadi simbol status sosial pemiliknya. Namun dibalik semua itu, bagi masyarakat kampung di tempat ikan ini dibudidayakan, arwana bukan soal bisnis atau pencaharian semata, tapi lebih pada kearifan, harmonisasi alam, dan semangat gotong royong. Seperti apa kisah budidaya ikan yang juga dikenal dengan sebutan ikan silok ini? Langsung saja kita saksikan Jurnalis episode 38 bagian 2, Bukan Harta Tahta Arwana. Hari ketiga kami masih berada di rumah Omu di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu karena untuk pertama kalinya kami akan melihat secara langsung panen ikan arwana. Dengan penuh semangat kami pun bangun pagi. Omu mengajak 8-10 orang warga untuk ikut memanen ikan arwana di tempatnya. Salah satu yang memiliki peran penting adalah Pak Abu Bakar. Ialah yang memastikan indukan arwana jantan yang mana siap untuk dipanen. Perkembangbiakan ikan arwana memang terbilang unik. Dimulai dari bertelurnya indukan betina. Setelah induk betina bertelur, telur-telur yang dikeluarkannya otomatis bakal dimakan oleh indukan jantan. Arti dimakan dalam hal ini bukan benar-benar dimakan, melainkan diperam di dalam mulut pejantan. Di mulut jantan itulah nantinya telur ikan menetas dan anak ikan bakal disimpan di dalam mulut sampai waktunya dikeluarkan. Tugas Pak Abu adalah memastikan indukan jantan mana saja yang di dalam mulutnya sudah tersimpan anak arwana. Proses pengambilan anak ikan dari mulut jantan itulah yang disebut sebagai panen ikan arwana. Sekitar pukul 9 pagi, setelah semua warga yang membantu datang dan peralatan siap, panen pun dimulai. Sebelum mulai, mereka meriung sebentar untuk memanjatkan doa dan selawat agar diberkahi. Proses ini memang lekat dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Yang paling tampak adalah doa-doa selawat yang lantang diucapkan di momen-momen tertentu. Proses panen pun dimulai. 6 orang pria bertugas mengangkat jaring dan membentangkannya di kolam. Sementara 2 orang, Pak Abu dan seorang temannya terjun ke kolam sebagai yang bertugas memanen. Ketika jaring mulai diangkat dan ruang gerak induk arwana semakin kecil, semua indukan akan terlihat ke permukaan. Ketika jantan yang sudah ditentukan ditangkap menggunakan tangguk berukuran besar, Pak Abu lah yang mengeluarkan anak-anaknya dari mulut si jantan. Sementara satu teman yang mendampinginya bertugas memegang tangguk untuk menampung anakan yang keluar. Sampai ikan di mulut pejantan itu habis, sebelum dilepas kembali, pejantan tersebut dicium oleh Pak Abu sebagai ucapan terima kasih. Ikan-ikan kecil anakan tadi selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik putih yang sudah diisi air bersih dan oksigen. Telur berwarna kuning berukuran kacang tanah terlihat masih menggantung di bagian bawah perut ikan kecil tersebut.
Dari telur yang terhubung ke plasenta itulah anakan ikan bisa makan dan tidak bergantung lagi dengan induknya. Proses yang sama terus diulang untuk kolam dan ikan pejantan yang lain. Dalam satu mulut pejantan ketika itu bisa menghasilkan 40-50 ekor anakan. Anakan tersebut yang kemudian bakal dijual ke penampung di kota Pontianak. Harganya mencapai jutaan rupiah per ekor tergantung ukuran dan usia. Untuk bisa ke tahap panen seperti ini sebenarnya tidak mudah. Pemilik kolam harus memiliki indukan yang produktif. Di kolam budidaya milik Omu ini misalnya, rata-rata usia indukan yang ada antara 2,5 tahun hingga 15 tahun. Ukuran paling besar bisa mencapai setengah depak orang dewasa. Sementara untuk waktu bertelur ikan dipengaruhi cuaca dan tingkat keasaman air. Air di kolam harus bersih dan tidak tercemar. Itulah mengapa kolam arwana harus dibuat jauh dari permukiman penduduk dan tidak boleh ada perkebunan di sekitarnya. Hal tersebut penting agar air kolam tidak tercemar oleh limbah. Kesuksesan arwana memang bergantung dari kelestarian lingkungan dan harmonisasi dengan alam di sekitarnya. Oke, itulah dia tadi panen arwana. Sudah selesai kita lakukan. Usai panen kami pun memutuskan untuk langsung pulang ke Pontianak. Namun sebelum itu kami kembali dijamu makan oleh tuan rumah. Sebelum pulang, kami berpamitan dengan Omu dan keluarga serta warga yang ada di sana. Pengalaman kali ini merupakan pengalaman yang menarik karena akan susah ditemukan di tempat yang lain. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton jurnalis episode kali ini. Saya Dilasa Akbari bersama Jejak Digital ini pamit undur diri. Cerita kita akan berganti di suatu hari nanti.